Oke, mungkin sudah apa lagi tuh? Sudah lumayan cukup ini peserta ini udah banyak ini yang masuk ini. Kita mulai aja Bu Susi ya. Selamat siang semuanya, Ibu Susi, adik-adik mahasiswa semuanya. Salam sehat selalu. Jadi hari ini kita lanjut lagi di pertemuan ke-6 untuk RPL mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah. Mungkin saya share dulu ininya ya. Saya share dulu screen-nya. Biar apalagi itu seperti biasa saya akan presentasi materinya dari e-learning Upers, ya kan? Tapi biasanya pun saya mau review juga atau mengingatkan mahasiswa terkait dengan tugas dan latihannya, ya kan? Nah ini kita sudah masuk. Kalau kalian sudah bisa lihat apa lagi tuh? Sudah bisa lihat monitor saya. Sini kita sudah ada di website Upers, website e-learning Upers. Jadi harapannya sih kalian semua sudah pernah mengakses atau mengerjakan kuis-kuisnya ya. Nah, di sini untuk kuis pertemuan pertama saya lihat sudah lengkap ya kan. Sini kalau kita lihat kuis pertemuan pertama, wah ini udah lebih malah ya, 32 ya kan. Ini bisa saja lebih karena ada yang mungkin mengerjakan sampai 2 kali. Nah, itu yang bagus itu ya, mengerjakan 2 kali berarti dia tes-tes dulu, belajar, terus mengerjakan ulang sehingga bisa dapat hasil maksimal. Ya. Berarti ini yang pertemuan pertama saya anggap sudah ini saya sangat senangin karena sudah mengakses semuanya dan mengerjakan kuisnya, artinya sudah paham lah dengan materi yang pertemuan pertama. Karena ini menjadi indikator saya kalau kalian mengerjakan kuisnya berarti sudah membaca materinya ya kan. Nah, mungkin yang perlu di apa lagi tuh ditindaklanjuti lagi adalah masih ada yang belum mengerjakan latihannya. Nah, ini saya lihat dari 30 tadi itu masih sekitar 15 atau 16 yang ini ya. Berarti masih 50%. Nah, kenapa saya meminta mahasiswa untuk mengerjakan latihannya karena ini kan mata kuliahnya adalah tata tulis. Jadi ini bukan mata kuliah teori ya kan, berarti harus ada output bisa menulis lah ininya ya istilahnya bisa menulis. Jadi memang harus ada latihannya. Dan latihan juga ini saya bisa katakan nantinya secara portofolio, secara kumpulan nanti akan menjadi UTS untuk mata kuliah ini karena UTS kita adalah take home ya kan. Jadi ini saya bocorkan sedikit fungsi daripada latihan itu ya kan. Jadi yang mengerjakan itu nanti nggak kerepotan lagi untuk ujiannya karena ujiannya nanti adalah take home dan take home itu adalah kumpulan dari latihan-latihan itu ya, dari latihan pertama sampai ke-7 kalau dikumpulkan ya udah selesai. Tapi kalau yang belum mengerjakan, nah itu nanti akan menumpuk. Nah, mungkin butuh sedikit effort untuk mengerjakan ujiannya ya kan. Jadi salah satu fungsinya di situ ya. Nah, untuk materi atau teorinya nanti saya nggak akan masukkan di ujian karena dari kuis ini saya pikir sudah mewakilkan pemahaman mahasiswa ya kan. Nah ini juga, nah ini udah lengkap juga ini kayaknya pertemuan ketiga juga udah lengkap. Jadi 1, 2, 3 kayaknya udah lengkap ini ya. Nah ini juga apalagi tuh kelebihan daripada e-learning ini kalian bisa kerjakan berkali-kali ini kan. Contohnya kalau kalian dapat nilai 70 sebenarnya kalian bisa ulangi lagi biar dapat 100 seperti Wilda contohnya, seperti siapa lagi ini ada Rosarinda. Ini sebenarnya bisa dikerjakan berkali-kali. Nah itu nggak apa-apa karena dengan kalian mengerjakan berkali-kali berarti kalian akan lebih banyak belajar, lebih paham karena diulang-ulang ya. Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan bisa lebih lama bertahan di memori ya kan, dan bisa membuat lebih paham. Ya, jadi kalau saya lihat kuisnya sini sudah lumayan lengkap ini, tinggal latihannya aja. Dan saya memang akui kalau
latihannya itu ya memang cukup berat ya kan, apalagi kalau yang belum terbiasa menulis ya kan. Tapi memang harus ada sedikit didorong ya kan, ibaratnya kalau mobil agak mogok sedikit ya mahasiswa harus didorong biar lancar. Nah, seperti itu ya. Nah, apa yang membedakan yang sudah mengerjakan dengan yang belum mengerjakan? Yang sudah mengerjakan nantinya yang seperti yang saya katakan tadi, nah nanti dia akan apalagi itu tinggal merapikan aja, terus itulah yang dijadikan sebagai ujian tengah semester ya kan. Nah, ini ada lagi nanti latihan ke-6. Nah, latihan kelima aja saya lihat belum banyak juga yang mengumpulkan. Seumpama dari kalian ada yang belum paham bisa hubungi saya atau mungkin hubungi Ibu Susi ya kan. Seumpama Pak saya belum paham ininya. Nah, ini bisa dipandu. Nah, kalau kita lihat di sini yang kerjakan latihan 5 baru masih William sama Marvin sama ini juga. Ibu Reni juga udah selesai. Tadi dia japri lewat WA. Jadi lewat WA pun nggak apa-apa. Seumpama kalau agak susah mengupload tugas di sini, bisa lewat WA ke saya ya kan. Nanti saya kumpulkan di folder di sini. Nah, ini folder Ibu Reni sini sudah ada. Apa lagi tuh? Biar nanti bisa kita review. Terus apa lagi nih? Kalau ada apa-apa bisa saya kasih komentar atau masukan. Jadi kelebihannya juga kalau kalian kerjakan latihannya, jadi bisa tahu nanti di mana kesalahan saya selama ini ya kan. Daripada nanti menunda-nunda menunggu UTS-nya nanti yang take home. Nah, itu nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki yang mana salahnya ini untuk karya ilmiah saya ya kan. Jadi untuk yang latihan 5 saya lihat baru 3, baru Ibu Reni, William sama siapa lagi nih yang satu Marvin ya kan. Nanti kita review tugasnya mereka. Nanti dari proses review itu saya harap kalian bisa mengetahui di mana sih bagaimana sih yang idealnya tugas-tugas ini sehingga nantinya bisa saya kumpulkan. Ya. Kuenya simpan per mama ya. Oke, mungkin kita yang tadi malam lanjut dulu materinya, baru nanti tersisanya masih ada. Sepertinya apalagi tuh? Baru nanti kita review tugas-tugasnya dari 1 sampai 6 di sesi akhir setelah tanya jawab atau mungkin sebelum tanya jawab. Nah, nanti harapannya dari review tugas-tugas setelah hari ini atau besok mungkin atau mungkin sore ini mahasiswa sudah mulai mengerjakan tugasnya sehingga nantinya akan memudahkan untuk pengerjaan UTS. Jadi ya ini saya sudah bocorkan ini soal-soal UTS-nya. Soal UTS-nya adalah take home dalam bentuk apalagi itu urean, di mana ureannya itu adalah kumpulan dari tugas-tugas yang pernah dikerjakan ya kan, dari tugas latihan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga sampai pertemuan ketujuh. Kecuali pertemuan pertama, mungkin karena pertemuan pertama kita belum ada latihan karena saya anggap ini masih perkenalan ya kan. Jadi belum ada tugas ini kan. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-6, materi pertemuan ke-6. Nah, di sini kita sudah masuk ke topik metode penelitian. Nah, kita udah masuk metode penelitian nih. Kalau kemarin kan kita sudah bahas review literatur atau kajian pustaka, maka selanjutnya pada penelitian adalah pada karya ilmiah adalah metode penelitian. Ya. Oke, sebentar dulu ya, lagi asan dulu di sini ya. Lagi asan dulu di sini sebentar.
Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini untuk latihan pertemuan keempat pun masih 5 ini ya, 5 yang submit. Jadi yang belum silakan di apa lagi tuh, segera dibuat untuk mempermudah nanti ujiannya nanti kan, UTS-nya. Oke, kita lanjut lagi tadi ke pertemuan ke-6, kita masuk ke materinya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita masuk ke sebentar cek dulu lagi. Ikut gue ini. Oke. Jadi untuk pertemuan ke-6 kita akan mulai membahas tentang metode penelitian, melanjutkan materi pertemuan yang kemarin tentang review literatur. Ya, karena urutan untuk karya ilmiah itu biasanya dimulai dari pendahuluan, terus ke review literatur, masuk metode penelitian, nanti ada juga hasil dan pembahasan, dan akhirnya kesimpulan. Ya. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, di sini kita sudah masuk ke lesson 12 tentang metode penelitian. Nah, di sini nanti ada lagi latihan, ya kan? Latihan P5 yaitu bagaimana kita merancang atau mendesain metode penelitian untuk mengambil data sebenarnya ini untuk mengambil data karena dari data itu nantinya diolah sehingga bisa dipakai untuk menjawab fenomena atau permasalahan seperti yang kita pernah buat di latihan pertama, yaitu ada kita tentukan fenomena atau permasalahannya. Nah, dengan metode penelitian, nah nanti akan dihasilkan data dan data itulah nanti yang diolah atau dianalisa. Akhirnya dari sana kita bisa apa lagi tuh bandingkan dengan penelitian terdahulu, terus membuat suatu kesimpulan. Ya. Nah, ini metode penelitian. Oke, jadi kita mulai dari definisi atau pengertiannya dulu. Jadi memang ada banyak sekali istilah di apalagi itu istilah-istilah ilmiah berasal dari Yunani karena awalnya pengetahuan itu banyak dari Yunani. Jadi kita mulai dari kata metode. Metode itu kalau dari bahasa Yunani adalah gabungan dari kata mete dengan hodos, di mana mete adalah melalui, menuju, sesudah, mengikuti. Sedangkan hodos cara, jalan atau arah. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia, metode itu adalah cara, langkah atau kaidah yang diperlukan untuk melakukan sesuatu agar mencapai hasil yang tertentu. Jadi metode itu adalah suatu cara atau langkah-langkah untuk mencapai hasil. Dalam hal ini kalau metode penelitian ya kita gabungkan dengan kata penelitian, di mana penelitian itu artinya suatu kegiatan untuk mengamati, memperhatikan, mencermati, mengkaji, menelah dengan jeli, cermat, seksama terhadap sesuatu yang mungkin menjadi fenomena atau masalah di sekitar kita. Jadi kalau digabungkan antara metode dengan penelitian, jadi bisa juga disebut sebagai suatu rangkaian langkah-langkah, karena metode ya kan, suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Nah, ini yang penting ya, jadi terencana dan sistematis. Nah, ini ciri khasnya orang akademisi ya, bahwa setiap mengerjakan sesuatu itu punya rencana dan sistematis. Sistematis itu secara runut ada langkah step by stepnya. Bedanya orang akademisi dengan bukan ya itu, kalau orang akademisi harusnya berpikir secara sistematis. Dia nggak lompat-lompat, tiba-tiba ngambil kesimpulan akhir tanpa ada penelitian sebelumnya. Jadi sebelum mengambil keputusan, harus ada penelitian dulu, harus ada analisa, baru membuat suatu keputusan. Ya kan? Kalau mungkin yang selain dari akademis ya mungkin berdasarkan insting aja mungkin, oh perasaan saya seperti ini. Nah itu bukan tipe orang akademisi ya kan. Kalau orang akademisi itu ini adalah seperti ini karena berdasarkan pengamatan dan berdasarkan data-data dan fakta di lapangan. Nah, itu baru akademisi ya, karena setelah dilakukan penelitian. Jadi
langkah-langkah ini yang disusun secara terencana dan sistematis, akhirnya kita bisa memecahkan masalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu. Pertanyaan ini contohnya yang kita buat di latihan 2, yaitu fenomena, menjelaskan seberapa besar pengaruh ini terhadap ini, kenapa bisa, contohnya kemarin ada yang bilang banjir, ya kan, bagaimana kepedulian masyarakat tentang banjir. Nah itu kan pertanyaan semua itu, ya. Atau bagaimana potensi wisata Kota Tual, kan pertanyaan juga itu. Jadi ini mencari tahu potensi Kota Tual seperti apa, ya kan. Itu contoh-contoh kemarin yang ada beberapa mahasiswa yang membuat suatu fenomena sebagai dasar untuk membuat suatu karya ilmiah atau penelitian, ya. Nah, penelitian ilmiah ini tentunya memiliki kaitan erat dengan penulisan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu merupakan muara keilmuan dari suatu kegiatan penelitian. Jadi penelitian baru dikatakan ilmiah bila hasilnya dijadikan dalam bentuk karya ilmiah. Jadi kalau menjawab suatu pertanyaan, melakukan penelitian tapi tidak dibuat dalam bentuk karya ilmiah, jadi karya ilmiah itu tadi yang ini ya, yang tadi yang terdiri dari ada pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, batasan masalah, ya kan, terus ada literatur review, metodologinya, pembahasannya, dan kesimpulannya. Nah itu semua satu paket adalah karya ilmiah. Nah kalau kita membuat suatu penelitian tapi tidak sesuai dengan standar format itu tadi, nggak ada pendahuluan sama literatur review dan lain sebagainya, maka itu belum bisa dikatakan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu memang kalau apalagi itu nggak terbiasa ya mungkin awal-awalnya agak memberatkan gitu ya, tapi itu semua bisa bisa dikerjakan dengan beberapa latihan dan tentu dengan apalagi itu dengan membuktikan bahwa kita ini adalah seorang akademisi, ya. Dan kegiatan penelitian tidak akan memiliki arti bila mana tidak menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk tulisan. Nah ini pentingnya kita menulis, ya kan. Jadi kalau kita membuat penelitian tapi kita tidak tulis, nah itu nggak ada artinya jadinya, ya kan. Karena itulah nanti karya tulis itu yang bisa dijadikan rujukan, mungkin diikuti orang, atau mungkin ada yang mengkritik dengan melakukan penelitian serupa, ternyata hasilnya beda. Bisa saja seperti itu, ya. Nah, apa sih gunanya metode penelitian? Nah, ini kalau seperti saya katakan tadi, sebagai akademisi, maka penelitian ini keahlian yang wajib. Nah, ini nih. Entah kalian jurusan apa, jurusan sosial, jurusan komunikasi, teknik, manajemen, semuanya pasti melalui yang namanya penelitian. Karena itu ada wajib. Karena kan kalau mau selesai satu nanti yang paling gampang contohnya adalah membuat skripsi. Nah, skripsi itu ada metode penelitiannya. Kalau tidak ada metode penelitiannya gimana mau menulis skripsi? Jadi memang wajib ini dipelajari di dunia akademis, ya kan? Karena nanti untuk yang membuat dia sarjana ya berdasarkan dari hasil akhir atau tugas akhir di skripsinya. Nanti kalau nggak ada tugas akhirnya atau skripsinya nggak bisa selesai di kampus, ya kan. Jadi sekali lagi itu adalah hal yang wajib. Nah di berbagai entah perguruan tinggi apapun itu pasti apalagi itu melakukan penelitian. Dan setiap lembaga itu akan membangun pola pikir ilmiah dan menjadikan cara-cara ilmiah sebagai pola dasar memahami menyelesaikan setiap permasalahan. Soalnya bukan di kampus saja, semua lembaga penelitian, organisasi-organisasi pasti banyak yang melakukan penelitian juga, karena setiap organisasi pasti punya masalah juga. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya dilakukanlah penelitian, ya kan. Tapi kalau penelitiannya itu tidak terstruktur dan sistematis, berarti bukan karya ilmiah, itu mungkin cuma penelitian yang on the spot aja. Yang biasanya kan banyak itu yang di organisasi atau di perusahaan-perusahaan, ada masalah di perusahaannya, langsung observasi aja, nggak ada metode, langsung di apa lagi itu, langsung mengusulkan suatu solusi. Nah itu bukan karya ilmiah itu. Tapi kalau akademisi wajib mulai dari pendahuluan dulu, apa yang mana terdiri dari tujuannya, rumusannya apa, terus masuk ke literatur review, melihat penelitian orang yang terdahulu seperti apa, mulai mencari data, ya kan, mengolah datanya dan menyimpulkan. Nah itulah
pola pikir ilmiah yang menjadi yang harus dikerjakan oleh seorang akademisi. Pengalaman menggunakan metode penelitian dengan baik melalui kegiatan penelitian selanjutnya akan memberikan manfaat dalam pengembangan karya ilmiah yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan. Jadi kalau kita sering-sering melakukan penelitian, ya kan, nanti akan bisa mengembangkan suatu karya ilmiah yang mampu mengatasi masalah-masalah kemanusiaan, contohnya. Ingat, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kalau kalian sering melakukan penelitian, terus bisa membantu masyarakat di sekitar atau lingkungan, berarti itulah fungsi daripada ilmu yang kalian pelajari, ya kan. Bukan cuma untuk sekedar sarjana aja mungkin, atau sekedar tahu, tapi harusnya ilmu kalian itu harus bisa memberikan kontribusi yang paling, apalagi itu yang paling bagus untuk kemanusiaan. Pengusaha metode penelitian setidaknya akan melatih cara berpikir kritis yang mengedepankan logika dan data. Nah, inilah yang saya bilang tadi, salah satu perbedaan mendasar dari seorang akademisi. Akademisi itu adalah apalagi itu semua yang ada di kampus ya, termasuk mahasiswa, dosen, orang kepegawaian, tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu harus berpikir kritis yang mengedepankan logika dan data berdasarkan fakta. Jadi membuat suatu kesimpulan, membuat suatu pernyataan berdasarkan logika dan data. Dan itu semua dilakukan dengan melakukan metode penelitian. Ya kan? Ya. Kita lanjut lagi. Nanti kalian bisa baca-baca juga nanti nih. Kalau ada pertanyaan nanti ditampung dulu, selesai ini presentasi ini kita akan buka sesi tanya jawab. Sekaligus nanti kita review dan saya akan sosialisasi untuk latihan selanjutnya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis penelitian. Ini sebenarnya saya tampilkan cuma sebagian aja, ya kan? Karena untuk yang lebih dalam tentang penelitian, biasanya di prodi biasanya ada mata kuliah namanya metodologi penelitian. Nah, itu biasanya dibahas lebih dalam lagi di sana ya. Di sini saya cuma ambil yang ini aja, yang penting-penting aja secara ringkas. Karena untuk membuat karya ilmiah tadi ya tentu kita harus ada penelitian dulu. Nah, penelitiannya mungkin yang nggak rumit-rumit aja, nanti yang sederhana ya kan. Oke. Jenis-jenis penelitian itu banyak jenisnya. Kalau yang pertama mungkin kita bahas berdasarkan tujuan manfaatnya. Jadi kalau berdasarkan tujuan manfaat, ada namanya penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Ya kan? Penelitian dasar ini penelitian murni ya kan, biasanya untuk menjelaskan atau memahami masalah semata-mata ya kan, ini dasar-dasar aja ini kan. Jadi ini semacam membuat opini atau teori ya kan, untuk menjelaskan masalah ya kan. Ya kan? Menjelaskan atau memahami masalah, belum ke problem solving ini ya, untuk penelitian dasar ya kan. Nah, ini biasanya lebih ke banyak ke ilmu-ilmu sains biasanya mungkin ya. Jadi dia setelah di laboratorium menemukan suatu teori. Nah, ini teori nanti ini entah dipakai untuk aplikasi apa belum ketahuan, tapi dia cuma membuat penelitian yang menghasilkan suatu teori baru lagi ya kan. Yang nantinya bisa dipakai sama praktisi atau bisa dipakai untuk yang melakukan suatu implementasi atau terapan. Yang kedua ada penelitian pengembangan ya kan, atau kita penelitian terapan dulu ya kan. Ini terapan itu adalah kegiatan penelitian untuk memecahkan masalah praktis. Nah, ini yang mungkin yang bukan sekedar teori aja, tapi mengeluarkan opini atau saran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, sehingga ada perubahan atau ada perbaikan menjadi lebih baik lagi ya kan. Itulah namanya penelitian terapan. Nah, ini mungkin yang paling populer mungkin ya, banyak orang membuat penelitian terapan ya kan. Nah, yang terakhir penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini penelitian dengan metode ilmiah untuk melakukan kajian secara sistematis terhadap suatu produk, program, kebijakan, berbagai gejala, dan dampaknya dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini lebih advance lagi nih ya. Ini biasanya LIPI, biasanya lembaga-lembaga penelitian di Indonesia ada 8 ya kan. Lembaga antariksa apa gitu kan. Terus
perusahaan-perusahaan juga banyak. Di perusahaan itu ada departemen namanya R&D, Research and Development. Nah, di sana banyak melakukan penelitian pengembangan. Jadi lebih ke pengembangan suatu produk atau kebijakan. Nah, makanya pemerintah pun, lembaga pemerintah banyak ini kayak lembaga penelitian untuk apa lagi itu yang biasanya kalau di politik banyak juga itu yang masalah apa lagi itu pengamat politik biasanya banyak lembaga-lembaganya juga. Nah, itu masuk ke penelitian pengembangan. Jadi kalau kampus biasanya lebih ke penelitian terapan, terus beberapa juga ada yang penelitian dasar. Ya. Nah, itu adalah jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan dan manfaatnya. Nah, ada juga penelitian jenis penelitian berdasarkan alokasi waktunya. Ada yang longitudinal, ada yang halo tes. Gangguannya, Pak. Iya, gangguan. Halo. Aduh, maaf Bu. Gak apa-apa, Pak Lawi. Iya, Emang iya, jaringan. aduh. Jaringan saya juga ini jelek ini. Tadi sampai di mana Enggak, saya? tadi Jadinya di enggak tahu. penelitian, Pak Lawi. Oh, jenis-jenis penelitian itu ya? Iya. Oke. Saya coba ulangi. Yang mana tadi ini? Aduh. Nah, yang mana Bu? Yang ini tadi ya? Jenis-jenis yang Ya. alokasi waktu. Aduh, mohon maaf semuanya, ini jaringan kayaknya agak error di tempat saya ini, putus sendiri kan. Enggak, tadi kami sama yang Bima juga begitu, Pak. Oh, begitu. Jaringannya lagi jelek. Oke lah. Saya ini aja lah ya, apalagi tuh ulang dari sini. Mungkin nggak terlalu detail, nanti kita bahas di sesi tanya jawab, ya kan. Saya lanjut lagi jenis-jenis penelitian berdasarkan alokasi waktu. Jadi ada namanya longitudinal, ada yang cross seksional. Jadi kalau cross seksional ini seperti namanya potong lintang atau potong sebagian, ya kan. Jadi ini cuma mengetahui hubungan risiko dengan dampaknya yang hanya sekali pada saat observasi. Jadi ini nggak berkelanjutan. Beda dengan longitudinal. Longitudinal ini berkelanjutan dan ini adalah penelitian sosial untuk mempelajari pendapat, sikap, atau perilaku subjek. Nah, longitudinal ini terbagi 3, ada yang tren, panel, sama yang kohort. Kalau yang tren, perubahan sosial, pandangan sikap, opini, dan kecenderungan masyarakat. Nah, ini lebih luas, makanya biasanya dipakai sampel untuk populasi ini, karena kan masyarakat ini datanya besar ya kan. Nah, kalau yang panel mirip dengan yang tren, tapi ini populasinya hanya sedikit, makanya sampel dan populasi itu sama ya kan. Ini biasanya kalau penelitian-penelitian yang di sekolah atau di kelas atau di perusahaan yang mungkin populasinya terbatas ya kan, mungkin cuma populasinya 30, 40. Nah, ini yang dianggap sebagai penelitian panel ya kan, karena dia populasinya terbatas, beda dengan tren tadi. Nah, yang terakhir penelitian kohort. Nah, ini lebih banyak dipakai di medis ya kan, di kesehatan, karena ini lebih ke mencari tahu hubungan atau gejala antara suatu penyakit dengan penyebabnya melalui mungkin ada kuesioner ke pasien. Jadi dari sana bisa ketahuan kira-kira apa solusi dari suatu penyakit ya kan. Oke, itu yang untuk jenis penelitian berdasarkan alokasi waktunya. Nah, sekarang yang terakhir ada juga jenis penelitian berdasarkan paradigma ya kan. Nah, ada penelitian ilmiah, ada yang alamiah, dan ada yang kritis. Nah, kalau ilmiah mungkin ini yang umum, yang banyak kita tahu. Jadi ini adalah metode instrumenkan didasarkan atas teori atau ilmu pengetahuan yang ilmiah. Sedangkan yang alamiah, ini lebih ke inquiry naturalistik atau menjelajah secara alam ya kan, gejala-gejala alam. Nah, ini banyak dipakai juga untuk penelitian kualitatif. Ya, dan ini banyak dipakai untuk ilmu-ilmu kayak filsafat, dan sebagian juga humaniora banyak pakai ini. Nah, apa bedanya dengan yang kritis? Kalau yang kritis ini, dia ini anti status quo, jadi dia bebas, dia nggak terikat dengan, contohnya kalau ilmiah terikat dengan suatu institusi atau perusahaan. Kalau di perusahaan kan biasanya lebih ke terikat dengan batasan mungkin keuntungan ya kan.
Jadi untuk mencari solusi agar perusahaannya bisa meningkat, produktivitasnya meningkat dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kritis dia nggak ada target seperti itu, dia cuma ingin melihat bagaimana sih kondisi sosial secara manusiawi, ya kan. Jadi orientasi risetnya dibangun dalam membebaskan manusia dari distorsi ideologi dan pola relasi kuasa dan kontrol sosial. Jadi ini nggak terikat dengan pemerintah biasanya ini, ya kan. Lebih banyak ke LSM biasanya kalau penelitian-penelitian yang kritis, ya. Oke, itu jenis penelitian berdasarkan paradigmanya. Nah, ini gimana sih prosedur penelitian itu? Ada banyak sebenarnya jenis prosedur penelitian, ya kan. Tapi yang umum biasanya dipakai yang ini, ya kan. Jadi ada studi pendahuluan dulu, seperti mempelajari fenomena, ya kan. Kita sudah latihan ini. Terus membuat perencanaan, nah mulailah mendesain, dilaksanakan dan dibuatlah pelaporan. Jadi perencanaan penelitian ini kenapa diperlu? Karena digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan subjek, ya kan, identifikasi data apa yang dibutuhkan. Jadi sebelum kalian mulai mendesain harus membuat rencana dulu, datanya seperti apa ini yang kita mau pakai untuk menjawab solusi-solusi dari fenomena yang ada, ya kan. Terus dari situ kita desain dan kita laksanakan. Nah, pelaksanaan ini yang penting juga ini, karena kalau sudah direncanakan, sudah didesain, ya kan, dirancang, tapi kalau nggak dilaksanakan ya sama aja ini ya, sama aja nggak ada apa itu, nggak ada implementasi. Jadi pelaksanaannya adalah implementasi atau melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Jadi ini umumnya kalau lebih detailnya biasanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu penelitian. Nah, ini mungkin yang lebih teknis lagi, ya kan. Ini dibagi dua, ada konseptualnya sama metodenya. Kalau konseptual, ya pertama-tama kita harus menentukan variabelnya, variabel penelitian, ya kan. Terus anggapan dasar, terus mulai membentuk suatu hipotesis. Nah, nanti kita bahas selanjutnya apa itu hipotesis, ya. Nah, dari sini ada juga aspek metode. Ada melihat populasinya, ya kan, untuk melihat populasi, terus apakah perlu sampel, terus kita mau pakai teknik apa, ya kan, untuk instrumen datanya, pengujiannya, analisisnya. Nah, ini mungkin yang tiga, memakai tools statistik mungkin ya. Mungkin kalian akan lebih dalam mempelajari ini di mata kuliah metodologi penelitian, ya kan, atau mungkin statistika. Nah, karena ini adalah populasi dan sampel data ini akan diolah, nantinya akan apa lagi tuh, ditemukan pendekatan apa yang perlu dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang menjadi topik penelitian kita atau karya ilmiah kita, ya. Nah, ini hipotesis. Hipotesis adalah kalau dari bahasa asalnya juga ya gitu, dari Yunani hipo sama tesis. Kalau hipo itu artinya lemah, sedangkan tesis ini pendapat. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan yang masih mentah, masih lemah, jadi masih dugaan, ya kan. Nah, ini yang perlu kita juga tentukan juga hipotesis kita untuk karya ilmiah kita ini apa. Contohnya kalau judulnya pengaruh A terhadap B, hipotesisnya apa? Adakah pengaruhnya? Atau memang sepertinya nggak ada. Nah, itu kan dugaan itu. Nah, ini yang kita harus buktikan dengan data-data, terus kita analisa dan kita buat kesimpulannya. Nah, ini hipotesis ini pernyataan atau kesimpulan terlalu lemah karena masih membutuhkan proses pengujian atau pembuktian. Jadi dia hanya merupakan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan dalam penelitian. Nah, kenapa penting ini hipotesis, ya kan? Nanti untuk karya ilmiah kalian harus sebutkan juga, kalian harus bunyikan bahwa hipotesis untuk karya ilmiah adalah begini, ya kan? Kenapa perlu? Karena dari hipotesis ini nanti akan kita tahu prediksi sementara seperti apa. Ya kan kita kan meneliti harus ada prediksinya dulu, ya kan? Jadi ketahuan nanti kalau kita sebutkan di penelitian kita atau di karya ilmiah kita. Nah, dari situ juga kita bisa tahu variabel penelitian kita ini seperti apa. Nanti kita lihat contoh yang sudah dikerjakan teman-teman kalian, mahasiswa sudah mengumpulkan, kita lihat variabelnya seperti apa sih dia, ya kan. Terus ada penelitian, ini ada hubungannya dengan tujuan penelitian. Terus dari sini nanti, dari variabel ini kita bisa mulai membuat review literaturnya, membangun teorinya, karena nanti akan kita hubungkan dengan penelitian kita. Nah, dari sinilah kita bisa menjadikan dasar untuk mengambil dan mengolah data. Dari situ kita bisa akan membuat suatu kesimpulan dari hasil pengolahan data, dan akhirnya bisa membuat suatu temuan atau finding yang bisa kita
apalagi itu kita buatkan pernyataan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fenomena di karya ilmiah kita ya kan. Jadi kita membuat kesimpulan itu berdasarkan data ya kan? Makanya perlu data ini ya. Nah, pendekatan penelitian tadi kita sebut kalau sudah apalagi itu sudah dapat datanya diolah, sekarang kita tentukan pendekatan penelitian. Nah, apakah pendekatan penelitian itu? Jadi pendekatan penelitian itu adalah usaha menjalin relasi antara subjek dengan diteliti dengan langkah, cara, instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Ada banyak sekali ya pendekatan ya kan, atau cara-cara yang kita lakukan untuk penelitian. Nah, ini mungkin lebih detail di mata kuliah metodologi penelitian. Saya yakin pasti di prodi ada mata kuliah ini ya, karena kan ini yang harus kalian pakai nanti untuk menyusun skripsi. Jadi biasanya kalau pendekatan itu orang biasa banyak kenal dengan istilah metodologi penelitian. Nah, ini perlu dipelajari nih, ya kan? Karena inilah yang menjadi subjek kita untuk menjawab fenomena yang akan kita selesaikan di penelitian atau karya ilmiah kita. Dan ini pendekatannya berbeda-beda, tergantung dari jenis datanya apa, jenis penelitiannya apa, jenis analisanya apa. Ada banyak sekali, mungkin puluhan bahkan ratusan itu ya pendekatan atau metodologi penelitian yang ada ya kan. Yang statistik aja ada bermacam-macam, belum yang apalagi itu yang di luar daripada statistik. Berdasarkan teknik sampling ya, apakah perlu nantinya teknik sampling ya kan, ya mungkin harus utuh secara populasi atau mungkin sampelnya aja atau studi kasus ya kan. Populasi, sampling, studi kasus. Nah ini pengumpulan data ini yang penting juga untuk suatu karya ilmiah adalah kita butuh data yang harus kita olah ya kan. Jadi kalau kemarin kita kan latihan cuma pendahuluan sama melihat penelitian terdahulu dengan review literatur. Sekarang kita harus mulai mengumpulkan data ini. Nah, ini adalah latihan kita nantinya. Bagaimana kita mengumpulkan data? Nah, kita harus tahu dulu konsepnya ya kan. Data diperoleh berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Jadi fakta itu dari realitas yang ada ya kan. Tapi tidak semua fakta bisa kita ambil sebagai data. Tergantung apakah dia relevan atau tidak dengan karya ilmiah atau penelitian kita. Dan data ini informasi yang perlu kita jawab, kita perlukan untuk sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kan di pendahuluan tadi ada rumusan masalah tuh. Satu, mengapa bla bla bla, kedua, untuk apa bla bla bla. Nah, itu kita harus jawab berdasarkan dari data penelitian. Nggak mungkin kita jawab sendiri pertanyaan itu terus kita jawab sendiri tanpa adanya data-data. Ingat tadi yang saya bilang, sebagai seorang akademisi membuat suatu pernyataan atau jawaban dari suatu masalah harus berdasarkan dengan fakta atau data-data. Ya kan? Nah, data penelitian ini nantinya ya ada tekniknya, nanti ada toolsnya, perangkatnya. Banyak sekali nanti toolsnya itu, tapi yang mentahnya bisa diperoleh dari wawancara, ya kan? Kita bisa wawancara orang ahlinya, kalau nggak bisa wawancara kita langsung ke lapangan observasi. Kalau observasi ke lapangan juga berat ya kita bikin kuesioner atau angket, bisa yang secara langsung atau tidak langsung. Sekarang lagi ngetren kuesioner tidak langsung, yaitu kita kasih link Google Form atau lewat WA ya kan, orang bisa jawab. Nah, itu bisa juga kita dapat data dari situ, atau dokumentasi dari literatur, dari jurnal-jurnal dan sebagainya. Nah, untuk pengumpulan data ini ada jenis-jenisnya, ada yang berdasarkan sifatnya, skalanya, sama sumber datanya. Nah, ini kalian bisa nanti baca sendiri ya. Jadi ada namanya data kuantitatif, ya kan? Dihitung atau diukur berdasarkan nominal tertentu. Ada yang kualitatif, deskripsi suatu deskripsi suatu lingkungan alam. Ada data nominal, angka-angka ya kan. Nah, mungkin untuk lebih paham ini, di slide berikutnya ada contoh-contohnya. Ada contohnya seperti apa sih data nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, mungkin kalian nanti akan lebih banyak mempelajari lebih dalam ini di mata kuliah statistik mungkin ya, sama metodologi penelitian. Nah, ini mungkin contoh-contohnya. Kalau data kuantitatif ya ini berdasarkan angka-angka, contohnya jumlah butir telur mungkin ya. Jadi ada berapa telur dan sebagainya. Ini sederhana ya kan. Nah, kualitatif deskripsi suatu lingkungan sosial dan etnografi suatu komunitas. Jadi kualitatif ini, nah ini lebih ke cerita sebenarnya, uraian. Tapi kalau bisa uraian yang memiliki indikator mungkinnya, kalau bisa sih dikonvert ke kuantitatif, karena agak susah biasanya
mengolah data yang kualitatif, kecuali ya apalagi itu dibutuhkan juga keahlian khusus, karena kan kualitatif ini harus pandai bercerita sama memahami konsep teoritis ini kan. Ini agak berat sebenarnya kualitatif. Nah, ada data nominal, contohnya petani 1, pedagang 2, peternak 3, pegawai 5 dan sebagainya. Jadi ini lebih ke variabel jenis-jenisnya ya kan. Ada juga yang ordinal, jenjang pendidikan contohnya yang SMA 4, D1 5, D2 6, D3 dan lain sebagainya. Itu lebih ke ordinal ya kan. Ada yang interval. Jadi interval ini skala biasanya skala. Contohnya skala dari 1 sampai 7 ada berapa orang dan lain sebagainya. Atau mungkin siswa yang meraih nilai 100 adalah 2 kali lebih baik dari meraih nilai 40 ya kan, lebih ke skala. Rasio rata-rata ya, contohnya kalau datanya adalah rata-rata berat badan balita 5 kg. Nah, ini adalah data jenis rasio ini. Nah, ini yang penting juga yang dua ini data primer sekunder. Dari data primer adalah yang kita peroleh langsung, yang kita bikin observasi mungkin, ada kuesioner, ada wawancara, yang kita ambil sendiri itulah data primer. Nah, kalau data sekunder lebih ke yang pendukungnya. Contohnya kita dapat kayak kemarin di pendahuluan kan kita ada ngambil beberapa berita-berita dari media massa ya kan. Terus ada dari pemerintahan, termasuk sebenarnya data dari jurnal penelitian orang itu kita jadikan data sekunder. Meskipun yang penelitian ini kan dia ngambil langsung juga ya datanya, tapi karena kita mau mengutip, ya ini menjadi data sekunder jadinya. Yang primer itu adalah data yang kita ambil langsung. Jadi sebaiknya kalau menurut saya membuat suatu penelitian harus ada, sebaiknya ada data primernya juga, bukan harus juga sih, sebaiknya ada data primernya juga. Bisa data sekunder juga diambil, tapi kalau bisa dapatkan data primer itu akan lebih bagus lagi ya kan. Nah, ini udah mau terakhir. Nah, analisa datanya. Nah, inilah yang mungkin yang tahap yang paling susah mungkin di membuat karya ilmiah itu adalah analisa datanya ini, karena ini harus tahu dan memahami tools-tools yang harus digunakan terkait dengan jenis datanya, bagaimana mengolahnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah mempelajari data terus mengolahnya sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah jawaban atas masalah pertanyaan yang diangkat dalam penelitian atau fenomena yang kita tentukan dari awal ya kan. Nah, ini ada beberapa definisi juga, ada analisanya secara kuantitatif, ada secara deskriptif, ada kualitatif juga ya kan. Ada yang inferensia, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, kalian harus baca sendiri nanti ya. Nanti ada di kuis juga nanti ya. Makanya silakan di ini apalagi itu dipelajari. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan setelah pemaparan materi ini. Oke, mungkin itu aja untuk materi kita untuk hari ini. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan yang ini, yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, mungkin saya sosialisasikan dulu mungkin ya latihannya mungkin ya. Ini kuisnya ini udah bisa diakses, silahkan dikerjakan kuisnya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, ini kita buka sesi tanya jawabnya, di unmute aja, dibuka mic-nya, terus kita diskusi bersama. Nah, ini mungkin saya mau sosialisasikan apa lagi tuh, latihan pertemuannya, dan ini adalah lanjutan dari pertemuan yang kemarin ya. Nah, ini tetap saya memegang topik karya ilmiah kalian. Seperti apa sih topik kalian, kan harusnya dari awal sudah konsisten dari latihan 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang saya ingin kalian mulai mencari tahu variabel karya ilmiah saya itu seperti apa sih, ya kan? Variabel karya ilmiah saya. Nah, kalau bisa minimal 3 variabel, kalian cari variabel 3. Kalau mungkin saya mau kasih contoh, saya stop share dulu ini ya. Saya share dulu screen saya ini. Nah, mungkin kalau saya mau kasih contoh yang sudah mengerjakan latihan, contohnya ini nih Juwita nih. Juwita ini bagus ini jadikan contoh soalnya sama Reni. Soalnya dia tugasnya bagus-bagus semua dia, ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat, mungkin kita lihat di ininya juga latihan 2-nya dulu ya, karena kan di situ kelihatan fenomena mana yang diambil.
untuk ide tulisan ilmiahnya. Kalau nggak salah kemarin Ibu Juwita pilih yang ini mungkin ya, potensi wisata Kota Tual dan manfaatnya bagi masyarakat. Kan? Nah ini untuk mengetahui seberapa besar potensi wisata. Nah ini bisa jadi variabel ini, variabel potensi wisata. Jadi di sini variabelnya adalah potensi wisata untuk apa lagi tuh? Untuk mengisi kolom ini. Jadi kolom variabel potensi wisata. Nah, indikatornya. Nah, ini tentunya harus dicari seberapa besar sih potensi wisata di Kota Tual. Nah, ini bisa dapat datanya itu dari ini mungkin ya, dari Pemda mungkin yang menangani tentang pariwisata. Mungkin siapa gitu yang dianggap ahlinya di interview, akhirnya dapatlah ininya apa lagi tuh datanya mungkin ya, bisa pakai yang ordinal. Nah nanti balik lagi ordinal itu seperti apa ya, mungkin kita jadikan angka, jadi lebih ke kuantitatif ini kan. Nah mungkin kita deskripsikan dulu terus kita rubah menjadi kuantitatif ya. Nanti lihat lagi slide-nya yang sebelumnya tadi, ordinal itu seperti apa, biar apa lagi tuh kalian bisa menentukan data apa sih yang akan didapatkan, karena ini kan kita mau mencari data ini. Nah, kita harus mulai mencari data seperti apa sih data yang kita butuhkan, tentunya tergantung dari indikator tadi ya kan. Indikator tadi sehingga kita bisa mengumpulkan dan menarik kesimpulan sehingga bisa menghasilkan suatu opini pada karya ilmiah kita ya kan. Jadi data ordinal tadi itu ya mungkin seperti ini ya, variabel jenjang pendidikan atau apa lagi tuh, umpama kalau kita interview kita melihat ada apa lagi tuh sesuatu yang bisa dikonvert ke kuantitatif, karena kalau biasanya metode wawancara yang seperti saya bilang tadi, kalau bisa direkam dulu, dideskripsikan, nanti dari deskripsi itu kita bisa merubahnya menjadi kuantitatif ya kan. Contohnya mungkin dari hasil wawancara disebutkan bahwa potensi Kota Tual itu sangat besar ya kan, sangat besar kan, ini masih susah dijabarkan dalam bentuk kuantitatif. Nah kita bikin mungkin persentase mungkin, atau kita buatkan skala Likert ya kan. Nah, kayaknya belum sampai belajar skala Likert ya. Oke lah, mungkin kita ini nanti kita apa lagi itu kita latihan nanti untuk merubah kuantitatif itu. Cuma untuk latihan ini kalau bisa mulailah merancang indikatornya apa. Maksudnya indikator ini pertanyaan apa yang akan kita rancang untuk menjawab atau untuk melengkapi variabel itu ya kan. Contohnya tadi kalau variabelnya seperti Ibu Juwita ini kan dia lebih ke pertama potensi wisata. Nah, iya kan? Yang kedua kalau saya lihat variabelnya sini, seberapa besar potensi wisata, manfaatnya bagi kesejahteraan. Nah, ini juga ini kesejahteraan juga, peningkatan ekonomi. Jadi kalau bisa kita katakan di sini ada 3 variabel untuk di sini. Ini jadikan contoh ya, semoga kalian bisa ini nanti apalagi itu jadikan contoh untuk mengerjakan tugas-tugas. Contoh ini mungkinnya di pertemuan ke-6. Nah, ini contohnya tadi potensi wisata, sini kita tulis potensi wisata. Ini saya hapus dulu ini. Nah, terus kesejahteraan. Masyarakat. Terus yang terakhir tadi perbaikan ekonomi ya. Nah, inilah variabelnya. Jadi ini kita bisa convert masuk ke sini, potensi wisata, ya kan? Nah, ini bikin indikatornya seberapa besar sih? Seberapa besar? Ini bisa ditanyakan nanti ke narasumber ya kan? Seberapa besar potensi wisata di Kota Tual? Nah, ini kita bisa jadikan pertanyaan ini. Nah, ini kita nanti mau jadi kualitatif atau kuantitatif, yang jelas dikumpulkan dulu datanya. Kalau dia masih apalagi itu masih susah dikonversi ke angka, ya udah kita kasih skala ininya dulu adalah
kualitatif dulu ya kan. Tapi kalau kita bisa jadikan ordinal, contohnya kita sebutkan berpotensi besar, ya mungkin kita konversi menjadi 80% ya kan. Jadi mungkin ada satu orang bilang 80% ya kan, ada satu orang bilang ya 50-50, mungkin bisa besar, bisa juga tidak, ya kita bisa konversi dia menjadi 50%. Atau mungkin ada apalagi itu jawaban dari ahli mengatakan sepertinya kecil, lah ini kita harus konversi menjadi 20% atau 30%. Jadi sebenarnya merubah dari kualitatif menjadi kuantitatif itu adalah dibutuhkan keahlian juga atau penafsiran dari si penulis atau dari mahasiswa dalam hal ini ya kan. Nah ini contoh aja. Nah yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Nah ini bisa kita apa lagi tuh? Kita interview juga nanti kira-kira dari hasil potensi itu apakah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Iya mungkin ya. Nah ini kita tulis skalanya berapa? Iyanya seberapa besar? Oh besar sekali ya, mungkin kita tulis 90%, jangan juga 100% ya kan, karena itu terlalu sempurna ya. Ini kalau kita mau mengubah ke ini ya, ke angka-angka ya kan. Nah itu contoh yang punyanya Ibu Juwita. Kalau yang lain mungkin kayak Monica mungkin ya, ini seperti apa sih variabelnya, kita lihat. Kalau nggak salah Monica lebih kemana ya, saya lihat dulu. Ini ada tugas latihannya sih yang Monica, mana yang Monica ya. Nah ini mungkin Monica ya. Monica dia fenomena lingkungan dampak pandemi terhadap sociopreneurship. Nah, di sini berarti dia variabelnya adalah pandemi. Pandemi sama sociopreneur. Sociopreneur. Nah, ini kita belum berbicara tentang ininya ini ya, desain penelitiannya. Nantilah kita pelan-pelan dulu ya kan. Makanya saya rancang tugasnya ini bertahap. Jadi yang penting dulu adalah kalian menganalisis dulu variabel penelitian itu kalian seperti apa. Pandemi ya, mungkin di sini indikatornya efek dari dampak dari pandemi ya kan. Dampak dari pandemi ya kan. Terus kalau sociopreneurnya ya mungkin kalian bisa merancang indikator tentang pengetahuan atau perkembangan sociopreneur dan lain sebagainya. Yang ini semua pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ini nih, sociopreneur. Atau kalau kalian nggak menginterview, ya kan? Kalian nggak menginterview seorang ahli, nggak menemukan suatu ahli untuk diinterview, ya bisa itu tadi lewat artikel juga. Jadi ya kalian bisa apa lagi tuh? Bisa mencari artikel yang membahas tentang pandemi. Ya mungkin kalian bisa apa lagi tuh? Bisa susun pertanyaan terus jawabannya dari hasil artikel itu ya kan. Itu jadinya adalah data sekunder jadinya ya kan. Nggak apa-apa. Ini kan saya bilang tadi data primer itu nggak wajib. Kalau nggak dapat ya udah data sekunder aja ya kan. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin yang terkait dengan latihan. Kita buka sesi tanya jawab. Kita lanjut lagi sesi tanya jawab. Sorry tadi udah dibuka sebenarnya ini ya. Ada yang mau bertanya dari mahasiswa atau Ibu Susi mungkin? Ada Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini Pak, saya mau tanya soal penelitian. Ya. Maksudnya dari tugas-tugas yang di latihan pertama, kedua kan itu kita menilainya ya. Kalau nanti seterusnya penelitiannya kita masukkan lagi Pak, kita perlu penelitian untuk tulisan kita gitu. Atau tidak? Penelitiannya sebagai materi aja atau dilakukan juga? Jadi penelitian yang kemarin itu yang latihan 2 ya kan. Jadi ini kan latihan 2. Contohnya ya saya bisa ngambil soalnya Juwita ini. Nah ini kan kemarin tugasnya adalah ide untuk apa yang dibuat penelitian ini atau karya ilmiah ini. Nah dari 3 ini tentukanlah 1. Nanti ini akan berlanjut terus. Inilah nanti yang lanjut ke tugas berikutnya lagi yang ketiga ya kan. Jadi kalau yang ketiga mana punyanya?
Oh, saya nggak dapat ini punyanya Bu Juwita lagi nih. Atau mungkin kita lihat punyanya Bu ini mungkin ya. Bu Reni lah coba ya. Bu Reni. Ini kan Bu Reni juga bisa jadi contoh ini, bagus ini. Nah, ini kan topiknya dia tentukan dari awal dulu adalah ini peran komunikasi terhadap kualitas, ya kan? Ini kan yang ditentukan dari awal. Lanjut di latihan 2. Nah, latihan 3 adalah diminta tentang, kalau nggak salah apa ya? Saya lihat dulu di sini. Lihat dulu ya, latihan 3 kemarin apa ya mintanya ya? Ya, menulis 150 karakter. Menulis pendahuluan. Nah, ini kalau banyak ini udah 150 kata. Kalau kita lihat kan dia jadi udah 250 ini, berarti lebih banyak, lebih bagus. Nah, itu untuk latihan ketiga. Ini kan Bu Reni menulis latar belakang ini berdasarkan dari topiknya ini kan yang kemarin latihan 2 ya kan? Jadi ini pertama latihan tentukan topiknya, terus latihan ketiga disuruh menulis latar belakang ya kan? Latar belakang, terus membuat rumusan permasalahan, terus tujuannya juga ada. Nah, kalau latihan berikutnya kalau nggak salah latihan berikutnya nih, diminta apa ya? Saya lupa juga. Nah, ini menulis kutipan-kutipan, ya kan? Kutipan-kutipan dari pendahuluan. Nah, ini kalau kita lihat punyanya Bu Reni sudah ada juga ini. Kutipannya ini adalah, nah ini dikasih tanda malah ini. Jadi enak kita lihatnya. Ini kan masih dalam bentuk draft, ya kan? Jadi ini dikasih tanda, ada kutipannya di sini satu, ditulis juga kutipan di sini, ya kan? Ditulis juga kutipan di sini. Nah, itu untuk latihan keempat. Nah, sekarang latihan kelima. Nah, jadi sebenarnya dia beruntut dia ada urutannya, berunut dia dari latihan 2, 3, 4, 5, dan sekarang kita masih yang ke-6, ya kan? Nah, yang keempat kalau nggak salah diminta, oh ini yang keempat tadi ya, sorry. Kutipan-kutipan. Yang latihan 4 hari itu kutipan-kutipan. Nah, sekarang latihan kelima yang kemarin itu kalau nggak salah, oh yang penelitian sebelumnya ya kan? Nah, ini nih. Latihan kelima. Nah, ini diminta buatlah matriks sintesis minimal 3. Jadi minimal 1, 2, 3. Jadi ini sebenarnya latihan saya rancang untuk kalian mulai melengkapi review literatur dari karya ilmiah. Jadi kalau setelah membuat pendahuluan harusnya masuk ke review literatur. Nah, kalau mau lihat contohnya Bu Reni ini, nah ini luar biasa ini ya. Nah, ini penulisnya tahunnya berapa, isunya apa ya kan, dituliskan semua di sini. Isunya, target tujuannya. Nah, kenapa saya minta dibuatkan dalam bentuk matris? Karena dari sini kalian akan melihat perbedaannya antara peneliti si A, si B, dan si C. Kalian bisa melihat perbandingannya ini. Kalau isunya ini lebih kemana, terus targetnya apa, temuannya apa. Oh, dari sini kalau dari laporannya atau latihannya Ibu Reni, hasil penelitian ini menunjukkan kualitas. Nah, ya kan, kalau di sini perlu penyediaan gerai internet di tingkat kecamatan, ya kan. Nah, ini kan ada semua ini, kita bisa jadikan referensi kita. Kalau bisa sih penelitian yang sekarang atau karya ilmiah yang kalian buat nanti lebih bagus dari ini. Contohnya kalau dilihat di sini kan sekilas kita lihat perlu penyediaan gerai internet, pelatihan kehumasan secara rutin, dan penyajian informasi yang benar-benar bermanfaat langsung. Nah, setelah ini ada nggak evaluasi setelah disediakan gerai internet, ada peningkatan jaringan internet, apakah ini lebih baik lagi atau mungkin belum? Nah, itu kan kita bisa jadikan gap-nya atau salah satu apalagi itu bahan kita untuk meneliti lebih lanjut, yaitu membuat suatu studi tentang pengaruh apakah gerai internet ini akan bisa lebih meningkatkan kalau kita lihat kan ini nih lebih ke peran komunikasi di kota Tual, apakah dengan adanya gerai internet ini malah nggak ada efeknya signifikan dan lain sebagainya ya kan. Kalau saya lihat di sini kan masih sekedar dasar aja, cuma bilang perlu penyediaan gerai internet, belum melihat dampaknya seperti apa ya kan.
Jadi penelitian ini harus dilanjutkan ini. Nah, inilah dilanjutkan kita jadikan sebagai gap, kita bisa menjadikan bahan untuk penelitian kita. Jadi penelitian kita ini lebih bagus dari yang sebelumnya, lebih bagus dari si ini, ya kan? Seperti itu. Nah, ini untuk yang tugas pertemuan kelima. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan keenam. Sedangkan yang keenam ini, saya ini minta kalian sudah mulai sebenarnya merancang suatu desain penelitian. Dari sini kan kalian bisa dapat data nanti, ya kan? Indikatornya apa? Harusnya sih di sini bukan skala ya. Harusnya di sini lebih. Ini saya mau apalagi itu lebih ke kalian bisa melihat jenis datanya seperti apa, ya kan? Harusnya sini jenis data mungkin ya, bukan skala ya. Nanti saya rubah. Jenis datanya apakah dia ordinal atau dalam bentuk kualitatif aja, deskripsi, ya kan? Dari situ nanti kita akan latihan mengubah dari kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, dari sini kan kelihatan variabelnya nih. Nah, di sini contohnya variabel pandemi terhadap sociopreneur. Jadi kita harus membuat suatu wawancara atau kuesioner yang mana topiknya tentang pandemi, yang kedua tentang sociopreneur. Dari situ nanti kita melihat ada keterkaitannya, ya kan? Seperti itu. Dari sini bisa dipahami atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa ya? Iya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Bisa, Pak. Ya, saya senang ini kalau ada yang bertanya. Jadi dia ada atensinya, ada perhatiannya, sehingga menganggap wah ini menarik ini. Kalau mahasiswa menganggap ini menarik, berarti ya saya pun menjadi senang juga apa yang saya bawakan ternyata ada apalah itu membuat mahasiswa menjadi semangat belajar atau tertarik ya. Yang lain ada lagi pertanyaan? Biar kalian bisa mengerjakan ini, ingat UTS-nya nanti adalah sekumpulan latihan ini ya. Jadi seperti Ibu Reni mungkin ya. Ibu Reni ini sebenarnya UTS-nya sudah hampir selesai dia ini. Dia tinggal mengerjakan sedikit aja nanti. Terus itu yang dijadikan hasil ujian. Karena ujiannya ini bersifat take home. Take home itu adalah ya sama dikerjakan di rumah. Terus di apa lagi tuh? Dibuat uraiannya dalam bentuk Word, terus dikumpulkan, dilampirkan nanti di e-learning. Itulah jawabannya ya, seperti itu ya. Nah ini menurut saya ini sudah lumayan bagus ini ya. Dan ini kalau menurut saya ini sudah bisa menjadi draft. Jadi ingat kalau tahapan membuat karya ilmiah itu yang pertama-tama kalau kalian di pertemuan pertama kemarin ada yang pratulis ya kan, membaca dulu atau apa segala macam, terus mulailah menulis draftnya. Nah ini masih draft. Ini nanti kita mau poles-poles lagi nih ya. Ini udah lumayan ini untuk suatu draft. Ini sudah luar biasa ini fondasi untuk menulis suatu ini. Apalagi itu suatu karya ilmiah. Sudah dapat ininya, literatur reviewnya, peneliti-peneliti terdahulu. Sekarang coba kita mencari datanya. Jadi di sini sudah masuk ke metode penelitian di sini. Nah, metode penelitian kita, apakah kita bisa dapat data primer atau sekunder? Kalau bisa dapat data primer, wah itu sangat bagus itu ya. Contohnya kita wawancara langsung ke orang yang kita anggap bisa menjawab pertanyaan dari penelitian, ya kan? Contohnya mungkin kalau potensi wisata tual ya udah kita ke Pemda yang menangani tentang pariwisata, atau mungkin ada pakar-pakar yang ahli di sekitar kita yang bisa kita jadikan narasumber ya kita bisa interview juga. Atau mungkin kita cari artikel ya kan, artikel mungkin yang sudah pernah membahas itu, ya itu kita bisa jadikan data juga. Nah, cuma itu dijadikan data sekunder dia. Tapi nggak apa-apa, kalau metode penelitian itu nggak mesti ada data primernya, kayak contohnya kuesioner, harus wawancara, harus observasi lapangan. Bisa juga kita dapat data sekunder, yaitu dari penelitian orang atau dari berita-berita di media massa, seperti itu ya. Jadi untuk tugas yang ke ini, apalagi itu, yang ke-6, ini sudah masuk ke ini, apalagi itu untuk sudah masuk ke metode penelitian, cuma masih sederhana ya kan, saya buatnya masih sederhana karena kalau saya buat langsung yang harus merancang kuesioner, harus apalagi itu observasi ke lapangan dan sebagainya, gimana tekniknya itu mungkin sudah terlalu dalam, kalian bisa mempelajari nanti ke mata kuliah metode penelitian atau yang ke statistika penelitian mungkin ya. Nah untuk yang mata kuliah ini kita lebih fokus ke tata tulisnya, jadi metode penelitiannya sederhana aja dulu, tapi yang penting kalian menulis suatu karya ilmiah itu sudah tertata dengan baik ya kan, sesuai dengan namanya tertata dengan baik. Nah setelah tertata dengan baik,
kalian harus bisa mengkomunikasikannya nanti. Setelah UTS nanti kita ada banyak materi tentang komunikasi atau presentasi. Nah, setelah itu harapan saya output dari mata kuliah nanti ini kalian bisa kembangkan nanti menjadi suatu penelitian yang betul-betul sudah apalagi itu sudah ideal, bisa lanjut ke skripsi. Jadi ini sudah kelihatan dasarnya. Seperti ini kalau saya lihat sudah ada data penelitian terdahulu, ya kan? Kalian kan kalau ini pasti baca ini ya, baca penelitian ini terus lihat, oh ini si penelitian ini targetnya ini, temuannya ini. Nah, ini kalau saya bikin penelitian yang temuannya melengkapi daripada si Hardiansyah ini, tentu akan lebih bagus lagi ya kan. Daripada bikin penelitian yang ternyata persis sama dengan punya ini, ya apa bedanya, untuk apa dilakukan penelitian atau karya ilmiah itu ya. Nah, itu mungkin ada lagi yang lain? Ada pertanyaan yang lain lagi? Ibu Susi, masih ada Ibu Susi? Halo, masih kedengaran nggak suara saya? Jangan-jangan saya sendiri yang ngomongin. Jangan-jangan. Oh, masih ya? Oke lah, saya pikir putus lagi internet saya, takutnya begitu ngomong-ngomong sendiri, oh ternyata sudah putus ya. Oke, mungkin kalau tidak ada Bu Susi, kita sampai di sini aja mungkin ya untuk pertemuan ke-6 ya. Jadi ya nanti untuk latihannya ini saya rubah skalanya sini menjadi jenis data sini ya. Ini skalanya karena skala nggak mengkoordinal semua. Ini jenis datanya, apakah nanti mahasiswa mendapatkan datanya apalagi itu kuantitatif atau kualitatif ya kan. Nanti kita pelajari lagi. Nah, dari situ akan kita bisa olah, nantinya kita olah dengan mungkin teknik sederhana aja. Nah, dari situ kita bisa simpulkan menjawab dari fenomena atau rumusan masalah dari pendahuluan yang kemarin di latihan 2 ya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan mungkin dari Bu Susi? Enggak, paling itu Pak Lawi. Iya, Bu. Perhatian buat mahasiswa. Oh iya. Supaya serius ikut tahap-tahapannya sehingga terakhirnya bisa jadi karya ilmiah ya Pak Lawi. Betul, itu harapan saya, Bu. Seperti itu. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Sehingga memang ekspektasinya terhadap mahasiswa saya ini agak harus kasih tinggi Pak Lawi biar mereka juga mau berusaha. Iya. Biasa Bu, nggak apa-apa. Awal-awalnya memang begitu. Kasih Pak Lawi. Iya, Bu. Oke, makasih Bu Susi. Ininya dukungannya selama ini. Terus mahasiswa juga ingat kata Bu Susi untuk mulai mengerjakan ini karena ini akan mempermudah kalian juga nanti untuk menyelesaikan contohnya pada tahap akhir skripsi. Ya kan? Oke, itu aja mungkin dari saya sama Ibu Susi mungkin untuk hari ini. Sampai ketemu lagi kita di hari Kamis, ya kan? Kamis. Dan saya sekali lagi mohon maaf karena hari ini ada urusan jadi agak mundur 30 menit. Nggak apa-apa Pak Lawi. Iya ya, makasih banyak ya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi hari Kamis. Sampai ketemu. Ya, salam sehat semuanya ya. Ya, salam sehat dari Langgur. Iya ya Bu, salam sehat juga dari Batam Bu. Terima kasih.